15 tanda Anda memiliki tipe kepribadian INFJ. Pengertian INFJ adalah singkatan dari introversi, intuisi, perasaan, dan penilaian. Tipe kepribadian ini dianggap sebagai salah satu dari 16 tipe kepribadian Myers-Briggs yang paling langka dan hanya terdiri dari 2% dari populasi dunia. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki karakteristik yang sangat unik, yang membantu mereka menonjol dari orang lain. Mereka yang memiliki kepribadian ini bisa sangat misterius dan cerdas secara emosional, dan kadang-kadang disebut sebagai penasihat atau pedukung. Meskipun kita mungkin berpikir kita tahu banyak tentang tipe kepribadian ini, itu sebenarnya sangat disalahpahami. Jadi, mari kita jelajahi beberapa ciri utama tipe kepribadian INFJ dan cari tahu apakah Anda salah satunya. 1. Yang pertama, panjang gelombang yang berbeda. INFJ cenderung merasa seperti orang luar, karena fakta bahwa kebanyakan individu lain berada pada panjang gelombang yang berbeda dari mereka. Fungsi dominan mereka adalah intuisi. Mereka secara tidak sadar memperhatikan pola dalam segala hal. Sebagian besar pola ini berkaitan dengan sifat manusia, karena fungsi sekundernya. Perasaan yang menarik mereka ke arah orang lain. Intuisi adalah kemampuan individu secara tidak sadar memahami sesuatu tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa mereka mengetahuinya. Karena intuisi bekerja secara tidak sadar, hal itu dapat digambarkan sebagai semacam kemampuan psikis. Namun, INFJ sering mengalami kesulitan untuk menjelaskan indera keenam kepada orang lain, yang sering membuat mereka merasa terisolasi atau benar-benar disalahpahami. 2. Yang kedua, menginginkan hal-hal yang sempurna dan sering menunda-nunda. Mereka berusaha untuk kesempurnaan dan berusaha untuk melampaui kemampuan normal dari individu biasa. Ini berarti bahwa INFJ sering menunda-nunda karena kebutuhan bawah sadar mereka untuk menemukan kesempurnaan mutlak dalam hampir segala hal. Meskipun secara realistis mereka dapat melakukan semua hal yang mereka takuti tanpa harus berusaha begitu keras. Dengan demikian, INFJ kesulitan menghadapi kritik. Karena hal itu benar-benar menonjol dalam pikiran mereka, terkadang menghilangkan umpan balik positif yang mereka dapatkan. Namun, ketika mereka menjadi lebih dewasa, mereka merasa lebih mudah untuk melepaskan diri dari kebutuhan kesempurnaan ini. Mereka mungkin mengizinkan diri mereka untuk membuat lebih banyak kesalahan, atau fokus pada kepercayaan diri mereka untuk mencapai hasil yang luar biasa yang berkaitan dengan tujuan hidup mereka. 3. Yang ketiga, nilai keindahan dan kualitas. Keindahan dan kualitas adalah hal yang INFJ berusaha untuk temukan di hampir semua hal. Mereka hanya lebih suka dikelilingi oleh kecanggihan dan keindahan. Mereka secara khusus tertarik pada hal-hal berkualitas tinggi seperti makanan enak, pakaian bagus, dan segala sesuatu dengan keahlian yang baik. Dan meskipun fokus mereka pada barang-barang canggih bertentangan dengan sifat spiritual mereka, kecantikan adalah kekuatan yang sangat menginspirasi dan menenangkan bagi mereka. Karena itu, INFJ biasanya minimalis. Mereka lebih suka memiliki beberapa hal baik daripada sekelompok yang biasa-biasa saja. 4. Keempat, memancarkan kehangatan dan pesona. Kebanyakan dari kita tidak sering duduk di sebelah orang asing dan mendapati diri kita mengatakan kepada mereka ketakutan, impian dan rahasia pribadi terbesar kita. Tetapi INFJ adalah orang yang sangat menawan, sehingga tidak jarang orang asing dengan mudah berbagi informasi tersebut dengan mereka. Orang dengan tipe kepribadian ini biasanya memiliki aura yang membuat orang lain merasa sangat nyaman dan damai ketika berada di sekitar mereka. Hampir semua orang senang berada di perusahaan mereka dan mereka sangat pandai membuat orang merasa nyaman. Mereka tidak hanya sebagai individu yang dapat dipercaya dan menawan, tetapi mereka juga pendengar yang luar biasa, yang berbicara dalam istilah yang dapat dimengerti dan bertemu orang lain dimanapun mereka berada. 5. Kelima, sangat perseptif terhadap orang lain. INFJ mampu membaca orang lain dengan sangat baik, dan mereka mampu memahami keadaan emosi dan motivasi mereka dalam hitungan detik. Di sisi lain, mereka sendiri tidak mudah dimengerti dan itu bisa sulit ketika Anda mencoba untuk memahami seseorang sebaik mereka memahami Anda. INFJ tidak hanya pandai membaca emosi dan perasaan orang lain,
mereka juga menggunakan intuisi mereka untuk menggali jauh di bawah permukaan pikiran orang lain. Mereka menemukan diri mereka tertarik dengan cara kerja pikiran orang lain, dan mencari tahu apa yang membuat mereka unik dengan caranya sendiri. Mereka sering dapat dengan mudah mengetahui ketika seseorang berbohong kepada mereka, atau bahkan ketika seseorang berbohong kepada diri mereka sendiri. 6. Keenam, menyerap emosi orang lain. Sudah umum bagi INFJ untuk menyerap emosi orang lain dan menafsirkannya sebagai perasaan mereka sendiri. Misalnya, jika orang lain di sekitar mereka bersemangat, mereka juga akan sering bersemangat. Jika seseorang stres atau cemas, mereka mungkin merasa stres atau cemas juga. Merasakan emosi orang lain selain emosi mereka sendiri bisa membuat Anda kewalahan, tetapi itu juga memberikan pemahaman yang lebih baik untuk perasaan dan kemampuan untuk menyembuhkan dan menghibur orang lain. INFJ dapat dengan percaya diri memberitahu orang lain bahwa mereka akan baik-baik saja. 7. Ketujuh, menciptakan keintiman emosional yang mendalam. Sebagian besar INFJ dapat terlihat pendiam atau pemalu di hadapan orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Mereka sering dianggap misterius atau tertutup. Tetapi sebenarnya mereka cukup relasional, hanya perlu sedikit waktu bagi mereka untuk membuka diri kepada orang lain dan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. INFJ mendambakan koneksi otentik dan berusaha mempercayai orang pada tingkat yang lebih dalam, dan karena kemampuan mereka untuk berempati dan melakukan percakapan yang bermakna, mereka membangun ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang yang mereka percayai. 8. Kedelapan, memiliki sifat introvert sejati. Meskipun INFJ mudah bersosialisasi, mereka adalah individu yang introvert. Mereka tahu bagaimana beraur secara efisien ke dalam lingkungan sosial, tetapi mereka mungkin juga merasa benar-benar damai dengan lingkaran pertemanan yang agak kecil, yang dapat dipercaya dan pantas mendapatkan cinta mereka. Seperti kebanyakan introvert, INFJ biasanya merasa kewalahan dan kelelahan dalam lingkungan sosial yang besar atau keramaian, meskipun mereka memiliki kemampuan bawaan untuk berjuang dalam pengaturan sosial ini. Mereka juga membutuhkan waktu sendiri untuk bersantai dan mengisi ulang. 9. Kesembilan, sensitif terhadap konflik. Konflik cenderung membuat tipe kepribadian INFJ mengalami stres. Mereka berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan mereka menginginkan orang-orang itu untuk membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan tersebut. Ketika konflik muncul, itu dapat secara fisik mengganggu sifat optimis mereka yang tampaknya konstan. Mereka akan sering mengalami kesulitan tidur atau berkonsentrasi ketika mereka memikirkan konflik yang ada hubungannya dengan mereka atau seseorang yang mereka sayangi. Itu bahkan dapat membuat tubuh mereka stres, sampai pada titik di mana mereka mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, atau gangguan tubuh yang tidak diinginkan lainnya. Tentu saja ini tidak berarti bahwa orang-orang dengan tipe kepribadian ini berusaha untuk menghindari semua konflik, tetapi seiring waktu, INFJ belajar untuk menetapkan batasan yang sehat untuk konflik sambil membela kebutuhan mereka sendiri pada saat yang sama. 10. Ke-10, kemauan berfokus pada masa depan adalah aspek yang sangat penting dari tipe kepribadian ini. INFJ akan sering melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendekatkan diri mereka ke tujuan pribadi mereka. Misalnya, jika mereka berada dalam suatu hubungan yang tampaknya tidak menuju kemana-mana atau mereka bekerja di suatu tempat yang mereka tidak sukai atau tidak melihat masa depan, mereka akan memutuskan hubungan atau berhenti dari pekerjaan mereka. Selain itu, INFJ juga sangat kritis terhadap keadaan masa lalu dan mereka cenderung mengingat pengalaman buruk. Untuk menghindari perasaan negatif yang sering menyertai kilas balik ini, mereka biasanya lebih suka menjalani kehidupan yang berfokus pada masa depan. 11. Ke-11, tertarik pada orang yang membutuhkan bantuan. Seorang INFJ dapat melihat kebaikan pada orang lain. Namun, mereka sering menjadi korban teori sayap patah. Karena mereka percaya bahwa mereka bisa menyelamatkan orang lain, mereka sering menemukan diri mereka tertarik pada orang-orang yang membutuhkan bantuan.
Karena kemampuan mereka untuk membantu dan menyembuhkan orang lain dengan penuh kasih, ini dapat bermanfaat untuk tipe kepribadian INFJ. Tetapi jika batasan dilampaui, itu juga dapat membuat stres atau frustasi. 12. Pemikir intelektual. INFJ sering menemukan diri mereka berpikir secara mendalam tentang tujuan, makna, dan apa yang membuat segala sesuatu dalam hidup mereka seperti apa adanya. Mereka menikmati musik, membaca, dan hal-hal filosofis atau spiritual karena kecintaan mereka untuk mempelajari hal-hal baru dan lebih memperluas pemahaman mereka tentang dunia. Secara alami, karena kebutuhan mereka untuk memahami pengungkapan yang begitu dalam, INFJ tidak menjadi korban percakapan atau gosip sepele. Ini adalah karakteristik yang sangat positif, tetapi juga memberikan tantangan dalam menikmati hal-hal sederhana, seperti menonton film atau minum kopi dengan rekan kerja. INFJ sering mengalami kesulitan untuk bersantai atau melakukan aktivitas sehari-hari tanpa terlalu memikirkannya. 13. Berbakat dalam bahasa. Karena sifatnya yang introvert, INFJ biasanya menghabiskan waktu mereka sendiri untuk melakukan hobi pribadi mereka. Menjadi begitu berwawasan luas memberikan kreativitas yang luas, dan seringkali disertai dengan pemahaman bahasa yang baik. Namun, INFJ cenderung lebih suka menulis daripada berbicara. Karena menulis adalah saluran yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pikiran atau ide kreatif mereka tanpa banyak hambatan. Percakapan dengan orang lain dapat dengan mudah gagal atau menjadi negatif ketika berbicara tentang hal-hal yang beropini seperti itu. Sehingga mereka menghindari banyak bicara, kecuali jika diperlukan. Menulis memberikan rasa rileks dan damai, karena merupakan bidang yang lebih luas untuk melepaskan pikiran terdalam seseorang. INFJ seringkali merupakan penulis yang sangat berbakat dan sukses, karena kemampuan mereka untuk menggunakan simbolisme dan intrik ilahi dalam tulisan mereka. 14. Bekerja lebih baik sendiri atau dalam kelompok kecil. Meskipun INFJ sangat akrab dengan orang lain, mereka sering melakukan pekerjaan terbaik mereka ketika mereka bekerja sendiri, tanpa gangguan dari orang lain, atau mereka mungkin bekerja dengan beberapa individu yang mereka percayai dan memiliki proses pemikiran yang serupa dengan mereka. Dan sementara INFJ adalah individu yang emosional dan sangat sensitif, mereka juga bisa sangat analitis dan ilmiah. Mereka sering menikmati karir yang berhubungan dengan sains, penelitian, atau teknologi. 15. Berfokus pada apa yang benar. Karena sifatnya yang penuh kasih dan penyembuhan, INFJ sering merasa terdorong untuk melindungi orang lain. Mereka mungkin menentang pengganggu atas nama orang lain, atau fokus membantu seseorang yang sedang mengalami situasi sulit dalam hidup. Jika mereka memilih karir di mana membantu orang lain tidak selalu terlibat, mereka kemungkinan akan menyumbangkan uang atau mencari waktu untuk menjadi sukarelawan untuk amal. Tipe kepribadian INFJ juga merasa takut menjadi orang jahat, yang memotivasi mereka untuk melakukan apa yang mereka yakini benar. Tipe kepribadian INFJ rumit dan unik serta terkadang sangat kontradiktif, dan seperti setiap tipe kepribadian di luar sana, INFJ memiliki kekuatan dan kelemahan. Tetapi memahami karakteristik mereka dapat membantu orang lain bergaul dengan mereka dengan lebih baik. Tentu saja, beberapa dari ciri-ciri ini adalah hal-hal yang dapat diidentifikasi oleh banyak orang. Sehingga cara terbaik untuk menentukan tipe kepribadian Anda adalah dengan mengikuti tes yang dikembangkan oleh para spesialis. Namun, jika Anda dapat menghubungkan sebagian besar dari tanda-tanda ini, kemungkinan besar Anda adalah seorang INFJ tipe kepribadian paling langka di dunia. Nah, itulah 15 tanda Anda memiliki tipe kepribadian INFJ.